Kalau di rekaman sebelumnya kita udah lihat tentang teori dari subprimordial primordial soup lebih tepatnya dari Jabez Haldane sama si Alexander Oparin menjelaskan gimana sih kehidupan itu muncul di muka bumi pertama kali dari anorganik menjadi molekul-molekul organik. Tapi sains itu perlu ada orang, wah gue nggak percaya, gue pengen bukti. Ya udah dibuktiin aja. Nah, tapi cara gimana nih, kita nggak bisa balik ke mesin waktu kan. Ada percobaan oleh si Urey sama Miller itu mencoba mensimulasikan keadaan bumi di 4 atau 3 sampai 4 miliar tahun yang lalu. Tapi sebelumnya gue akan coba lihat runutan dari cara berpikir atau urut-urutan apa logiknya ya, dari mana si Urey Miller tuh bisa bikin percobaan bagus seperti ini. Yang pertama, ini adalah kita lihat dulu, kita ulang lagi kondisinya. Bumi ketika awal terbentuknya itu mulai mendingin. Kalau lu pernah nonton film-film di BBC atau di PBS, Public Broadcasting Service di Amerika, atau ya di YouTube sekarang banyak kok. Itu ada teori gimana terbentuknya alam semesta, di mana ya, terbentuknya matahari, lalu planet bumi. Jadi tabrakan-tabrakan antar materi-materi planetesimal itu membuat bumi itu berkoagulasi jadi suatu planet. Nah, lama-lama tabrak-tabrakan bumi mulai mendingin dan terbentuklah gas molekul sederhana di bumi. Setelah hantaman komet segala macam, bumi mulai mendingin. Dan berikutnya terjadi kondensasi, yaitu pembentukan laut. Air jadi kondensasi, pembentukan laut. Dan nah ini dia nih aktifnya gunung berapi ya. Kok berapa? Jadi nanya. Aktifnya gunung berapi. Nah, setelah gunung berapi itu terbentuk, berarti bumi jadi aktif kan. Gas-gas itu wah mulai kayak teori di primordial soup, makin keluar gas-gasnya. Nah, terbentuklah sup yang dicetuskan oleh Primor, Alexander Oparin, dan si Jabez Haldane. Isinya apa sup primordial? Berasal dari materi-materi karbon dioksida ditambah air, ditambah senyawa karbon simpel metana, dan senyawa amonia yang terbentuk ya. Ini kan dari bentuk protein ya. Nah, plus ditambah sinar ultraviolet, ditambah listrik dari halilintar, dan radiasi kosmis dari matahari atau luar angkasa. Nah, inilah langsung menuju si eksperimen Urey dan Miller. Karena ini semua harus dilihat kan, bener gak nih? Mungkin nggak terbentuk senyawa-senyawa organik kan, itu baru dugaan kan. Oke, sebelah sini gue akan dedikasikan untuk menggambarkan bentuk ininya ya. Pertama, kalau mau ngadain percobaan, saintis atau ilmuwan itu selalu bilang hipotesis dulu atau dugaan awal. Jadi dia harus punya kayak apa ya? Kayak punya dugaan awal hipotesis itu. Oke, dugaan awal ini gue tulis ya. Dugaan awal dari Urey dan Miller adalah molekul anorganik yang tadi dibilangin seperti metan dan amonia, dia ditambah energi akan berubah menjadi molekul-molekul organik sederhana. Oke. Seperti apa sih molekul organik sederhana? Misalnya adalah terbentuknya asam amino, bahan pembentuk dari protein, atau bahkan terbentuk basa purin, bahan pembentuk nukleotida atau DNA atau RNA. Karbohidrat sederhana seperti glukosa. Walaupun ini agak ribet ya, udah masuk makromolekul. Dan pembentuk lemak, asam lemak atau fosfolipid. Mungkin nggak senyawa-senyawa ini nih dibentuk oleh senyawa anorganik oleh reaksi-reaksi di atas. Nah, inilah percobaannya. Inilah eksperimennya. Kalau lu nanya gue, kenapa sih di sini nggak ada oksigen di gas-gas di primordial soup? Enggak ya, karena oksigen, nanti gue ceritain sini. Oksigen itu adalah oksidator kuat, jadi dia cenderung untuk merusak. Oke, jadi supaya cepet, nih gue gambar sketsanya aja ya dari sini nih, dari bawah. Tempat ini adalah tempat di mana labu Erlenmeyer
itu dipanaskan. Jadi air laut di sini itu dipanasin oleh ya bisa bunsen, bisa api, bisa kompor, kayu bakar. Nah, nomor satu di sini adalah air laut dipanaskan supaya mendidih. Ketika dia mendidih, air laut ini akan naik ke atas kan, uapnya kan. Nah, akan naik ke atas. Nah, ini juga ada stopper untuk mengecek apakah uap-uap ini terbentuk atau untuk diambil gasnya udah terbentuk belum, senyawa-senyawa kompleksnya. Oh, ternyata belum. Terus dia ke atas, lalu belok ke samping. Nah, di bagian inilah terjadi suatu reaksi yang ada suatu tabung kaca, ada muatan listrik yang dialirkan di sini, disambungkan oleh arus listrik. Diibaratkan ini adalah disimulasikan sebagai atmosfer purba, di mana gas-gas yang tadi dibilang ada siapa tadi? CO2, terus amonia sama metana itu digabung sini plus sama uap airnya kan dari sini nih. Nah, uap airnya dialirkan. Kenapa? Oh, tadi gue bilang kan, kenapa nggak ada oksigen? Oksigen itu nggak ada karena oksigen bersifat sebagai oksidator kuat. Oksidator kuat itu artinya apa sih? Dia cenderung untuk ngerusak. Coba lihat, kalau ada besi, lo taruh di luar dalam jangka waktu lama, dia akan jadi karatan kan, karena ada oksidasi, proses oksidasi. Karena oksigen itu dia cenderung ngambilin elektron orang, jadi merusak ikatan-ikatan. Jadi oksigen itu nggak ada di atmosfer purba, kalaupun ada nggak akan terbentuk molekul-molekul sederhana kan. Nah, ketika terjadi loncatan listrik di sini, ada energi tambah gas-gas ini, lalu daerah ini dikondensasi, artinya diembunkan, didinginkan, bentuk air lagi kan. Nah, udah mulai terbentuk nih di sini nih. Cairannya tuh agak-agak keruh dan di sini ada ya saluran lah untuk masukin air dan untuk kontrol kadar airnya. Jadi nomor 1 dipanaskan, lalu nomor 2 uap air dialirkan kemana? Ke gas. Dan nomor 3 di sini, nomor 3 gas-gas dari atmosfer direplikasi plus ditambah energi ya. Nah, nomor 4 di sini terjadi proses pendinginan atau kondensasi hasil reaksi di sini. Jadi cairan. Oke, ini harusnya enggak. Oke, gini. Dan dialirkan lagi ke dalam saluran lagi ya, kayak gini nih. Nih, lebih tepatnya bentuknya seperti kayak ginilah. Dan ini jadi cairan kan di sini nih. Iya, dia udah makin keruh nih. Dan di sini sampel diambil untuk dicek betul nggak sih terjadi reaksi-reaksi yang tadi dibilang. Dan kalau itu dialirkan lagi ke sini, makanya ini ada stoppernya kan. Dialihkan lagi. Siklus ini dicoba berkali-kali, jadi udah terbentuk molekul simple. Coba lagi ke sini, naikin lagi ke sini lagi. Lama-lama di daerah-daerah ini nih, daerah sini terbentuk molekul-molekul yang tadi dibilang, yaitu asam amino, basa purin, karbohidrat dan asam lemak. Berarti teorinya ini kalau di dalam percobaan, hipotesis atau dugaan diterima, berarti terbukti bahwa zat-zat organik bisa dibentuk dari zat-zat anorganik ditambah energi-energi kosmis. Walaupun di dekade-dekade berikutnya percobaan Urey Miller itu sering dibantah, oh ini karena nggak ini, terus ada pembetulannya juga, perbaikan, oh ternyata terbentuknya bukan di atmosfer, saya terbentuknya di laut. Tapi tetap science itu bekerja berdasarkan skeptisme, dan percobaan-percobaan ini merupakan mata rantai dari pengetahuan yang kita dapat dari yang lalu kan ya. Oke. Si Alexander Oparin dan Haldane, misalnya gue tulis ini. Oparin dan Haldane itu mencoba mencetuskan konsep subprimordial atau primordial sub, dan Urey Miller di sini mencoba mengeksperimenkan dan terbukti ada materi-materi organik. Berarti itulah cara kerja percobaannya si Urey dan Miller untuk membuktikan asal-usul kehidupan berdasarkan teorinya di Oparin dan Haldane. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu percobaan Urey Miller.